Salam buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, marilah kita hidup dalam sukacita, sebab Tuhan Yesus telah menang terhadap kuasa kematian. Kemenangan Tuhan Yesus menjadi kemenangan kita, orang-orang percaya kepadanya. Kemenangan itulah yang kita rayakan dan syukuri di hari yang Tuhan kuduskan ini. Didasari sukacita atas kemenangan Tuhan Yesus terhadap kematian, terimalah salam dari kami. Selamat Paskah bagi kita semua. Marilah kita bersaat teduh untuk menyatukan hati dan pikiran kita memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Dengan sukacita marilah kita memuji Tuhan karena kebangkitan anak Tuhan Yesus telah menaklukkan kuasa kubur, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 sampai dengan 3. Kristus bangkit soraklah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami mengharapkan hidup yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup.
Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat untuk kita dalam pesta peringatan kebangkitan Tuhan Yesus tertulis dalam 1 Korin pasal yang ke-15 ayat 20 sampai ke-21. Demikian bunyinya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita bernyanyi. Dengan merendahkan diri, marilah kita ke hadapan Tuhan yang Maha Pengasih untuk mengaku dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena pelanggaran hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap pikiran kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Ya Tuhan, karena dosa dan pelanggaran kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Tetapi dengan mengandalkan kasih-Mu, kami mempunyai keberanian datang dan berdiri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu akan keampunan dosa dan pelanggaran kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengaku jikalau kami menghadapi penderitaan dalam hidup, kami tidak mengandalkan Engkau, tetapi kami sering mengandalkan pikiran dan kekuatan kami. Bahkan kami mau mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini. Ya Tuhan, ampunilah kami atas kekurangan kami. Karuniakanlah kepada kami kekuatan agar kami tetap kuat dan kokoh. Teguhlah kami kasih-Mu supaya kami tetap kuat dan teguh dalam menjalani hidup ini. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengaku bahwa kami tidak datang kepadamu memohon pertolongan dan kekuatan ketika penderitaan dan kesusahan menerpa hidup kami. Kami hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran kami. Bahkan masih ada di antara yang percaya akan kuasa-kuasa dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, memohon kasihanilah kami. Sucikanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel dalam pesta peringatan kebangkitan Tuhan Yesus tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-20 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita membacanya secara responsoria. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kuburan itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain untuk ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan susah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak saudara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat kita dalam minggu ini. Warta jemaat HKBP Jambi 1, Minggu tanggal 4 April 2021, Minggu Paskah pertama, perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Tema: kuasa kebangkitan Yesus. Tinting nama raga akan menikah. Pemberitahuan pertama akan menerima keberkatan pernikahan Ivan Tambunan SSO, putra dari Bapak Lucer Tambunan almarhum, Ibu Rohida Bermadulang, alamat Jalan Mayor Jen, Lorong Sidomulyo, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Jemaat Gereja HKBP Palembang, Resort Palembang, dengan Erni Juliani Porsitorus SPD, putri dari Bapak Horas Torus, Ibu Timagini Borlubar Raja, alamat Kasangkumpeh Jambi. Jemaat Gereja HKBP Jambi, Resort Jambi, Wekumpeh Budak. Acara pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 di Gereja HKBP Palembang. Berita anak lahir pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Agus Jakab Putra Hutasoy, Ibu Dewi Hotmawati Borsimanjuta, alamat Lorong Tekin Talangbaru, Kota Jambi, Wek Padang 2. Baptisan kudus pada hari Minggu yang akan datang tanggal 11 April 2021. Dua anak yang akan menerima baptisan kudus akan dapat hadir untuk mengikuti konseling atau pembinaan prabaptisan kudus pada hari ini, Minggu tanggal 4 April 2021. Tempat Gereja HKBP Jambi 1, masuk pukul 18 menit, serta membawa surat pengantar dari Simpuawe. Khusus bagi anak pertama, harap membawa fotokopi akte nikah. Kebaktian Pesta Paskah. Yang pertama hari ini Minggu tanggal 4 April 2021 adalah pesta pertama perayaan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah pertama. Yang pertama pukul 5 sampai dengan pukul 6 kebaktian di Pabungan Ibu. Pukul 7 sampai dengan pukul 8 kebaktian Wek Tanjung Pinang dan Wek Pasar Celutung. Yang ketiga pukul 9 sampai dengan pukul 10 Wek Patar 1 dan Patar 2. Yang keempat pukul 11 sampai dengan pukul 12 Wek Kumpeh Pudak. Pukul 18 sampai dengan pukul 19 Wek Talang Banjar dan Wek Simponi. Kepada jemaat HKBP Jambi 1 yang tidak bisa ikut acara perjamuan kudus di kebaktian Jumat Agung tanggal 2 April 2021, setelah kebaktian khusus pukul 11 WIB akan dilaksanakan acara perjamuan kudus. Yang
Yang kedua, hari Senin tanggal 5 April 2021. Pesta kedua perayaan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah kedua. Jadwal ibadah yang pertama pukul 10.30 sampai dengan 11.30 WIB Tanjung Pinang, WIB Pasar Jenutung, WIB Patar 1 dan WIB Patar 2. Yang kedua pukul 18 WIB sampai dengan pukul 19 WIB Kumpe Pudak, WIB Talang Banjar dan WIB Simponi. Kebaktian pemberangkatan ujian kelulusan. Pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, gereja kita akan melaksanakan kebaktian pemberangkatan ujian untuk kelulusan anak-anak kita dari mulai SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat dan ke perguruan tinggi tahun ajaran 2020-2021. Untuk itu diminta kepada semua anak-anak warga jemaat HKBP Jambi 1 yang akan mengikuti ujian kelulusan tersebut agar dapat mengikuti kebaktian pemberangkatan ujian kelulusan beserta dengan para orang tua masuk pukul 19 WIB. Dalam pelaksanaan kebaktian tersebut tetap melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Keuangan. Saldo kas tanggal 28 Maret 2021 Rp49.597.438. Saldo kas tanggal 4 April 2021 Rp23.324.752. Demikian waktu kita hari ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dengan 1B.
ayat na berjuluk Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di minggu Paskah yang pertama ini tertulis di dalam Markus pasalnya yang ke-16, dimulai dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Markus pasalnya yang ke-16 dimulai dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka akan meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah firman Tuhan. Horas madihita saluhunna. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berpikir secara logika dan secara rasional, jika ada kita mendengar atau jika ada kita melihat ada orang yang sudah meninggal itu bangkit lagi, pasti ketika kita mendengar kita tidak akan percaya. Pasti ketika kita melihat kita akan lari. Kenapa demikian?
Karena nilai dari manusia kalau tidak dilihat, maka dia tidak akan percaya. Nilai pemikiran manusia kalau tidak dilihat atau tidak didengar secara langsung, maka dia sulit untuk mempercayainya. Tetapi di dalam perikop ini, ketika orang-orang yang mendengar, ketika orang-orang yang belum melihat kebangkitan Tuhan Yesus, dia tidak percaya. Tetapi ketika dia sudah melihat kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia sudah percaya. Apa yang mau kita lihat dari perikop ini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Bahwasannya pemikiran kita manusia mempunyai batas, tetapi pemikiran Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan itu tidak bisa kita selami. Itu tidak bisa kita selami. Karena apa itu? Karena di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Siapa di sini yang percaya ketika belum pernah melihat jika ada orang yang meninggal itu bangkit lagi? Meskipun pernah terjadi di dunia ini, kalau di bahasa Indonesianya dikatakan mati suri, pernah ada, itu pernah. Tetapi kalau kita tidak pernah melihat, mungkin sulit kita mempercayainya. Tetapi melalui perikop ini, anugerah Tuhan itu tidak bisa diselami oleh kepintaran manusia sekalipun. Apa yang mau kita lihat dari perikop ini juga, bahwasannya Tuhan itu akan selalu menjagamu ketika engkau tidak percaya, dan Tuhan akan memberikan kepercayaannya itu dan membuktikannya supaya engkau percaya kepada Tuhan. Tuhan Jehovah di bata nunga melua sian hamatiani. Tuhan Yesus Kristus sudah menang melalui kematian itu, sudah bangkit dari antara orang mati, sudah bangkit dari antara orang-orang yang berdosa. Dan itulah yang dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus sebelum dia mati di salib. Apa yang dikatakan dia Tuhan? Bahwasana naikon mulak mangolu do musiau di hari patoluhon. Saya akan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Nunga di patulus Tuhani sudah akan api nasihat nibana, apa yang Tuhan sampaikan pada saat dia mau disalibkan sudah terbukti. Nunga talu beha matiani, kematian sudah dikalahkan. Namar lapatan ahadui yang mempunyai makna apa itu? Bahwasannya jangan lagi kita takut akan kematian itu sendiri. Engkau akan diselamatkan. Terbukti itu. Lihat apa yang dikatakan di ayat 15 dan ayat 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nunga mendapaton haluaun ida kadamang dena. Kita sudah mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Maka kalau kita sudah diselamatkan oleh karena kepercayaan kamu, oleh karena kepercayaan kita,
unang beadong siya biarata dihasianganon. Olat Tuhan Jehovah di bata, olat Kristus Yesus ido naikon tasobah jalan ekon tahabiari. Harus Tuhan kita Yesus Kristus yang harus kita sembah dan yang harus kita takuti. Dingotamu dope amang dohok denang. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian masih mengingat buku Wende nomor 96? Nungata luha matean di bait Tuhan Yesusi ainang hedo ibana songona didok nai dan didok kita alai didok tuata Yesus Kristus. Bukan perkataan kita manusia, tetapi perkataan anak Tuhan itu sendiri. Siapa itu? Yesus Kristus. Ayat napa duaon ado didokon. Ia aka boru-boru lautu tanomani dang disibe Tuhan Yesus nungahe siani suku-suku dihita. Itu dia doa ke ama di bagasan pardipien dope. Itu dia do kaum bapak renge dope di puduman nai. Neng taida di si apa yang mau kita lihat sian dari perikop itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahwasannya orang yang pertama sekali melihat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus adalah seorang perempuan. Apa yang mau dikatakan di situ? Bahwasannya perempuanlah yang diberikan oleh Tuhan untuk melihat pertama dia sekali. Kemudian siapa yang tidak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia dikatakan sudah bangkit? Akabawa do isemai si Sianna isema guarna si Thomas. Jadi amang doh denang molo adong nasi nakak ni rohamuna neng mambain guarninya nakomuna si Thomas unang majolo alana nak soh porsia do hibana di sini sudah di majoloi ahado neng tado ditaida di bagasan turpuk tasadarion. Perempuanlah orang yang dipilih Tuhan kita Yesus Kristus untuk melihat anugerah terbesar itu. Bukan berarti laki-laki dicampakkan, bukan berarti laki-laki itu ditiadakan, tetapi supaya anugerah itu diberitakan kepada seluruh dunia ini, kepada seluruh tempat kita berdiri, di tempat kita berada. Maka namang doh denang martua mahamu akaina alana perjolo dohamu sahali mamereng kuasa yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Berbahagialah kaum perempuan, karena kaum perempuanlah yang pertama sekali melihat anugerah terbesar dari Tuhan kita itu. Di dalam perikop ini juga dikatakan bahwasannya kita tetap harus percaya kepada Tuhan meskipun terkadang tidak terselami kita oleh kepintaran manusia terhadap kuasa dari Tuhan itu sendiri. Tidak terselami kita kuasa dari Tuhan yang diberikan kepada manusia melalui kepintaran manusia itu sendiri, termasuk di dalam masa sekarang teknologi yang sudah canggih, tetapi apa? Sampai sekarang tidak tahu di mana posisinya kuburan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang pernah tahu.
Holana didokon di Galilea. Tempatna alai posisi nak dang di boto satu sonari di dia. Namar lapatan ahadoi yang bermakna apa itu? Jangan pernah kita berpikir bahwasannya saya sanggup untuk menyamai Tuhan. Jangan pernah kita berpikir demikian. Jangan pernah kita berpikir bahwasannya saya bisa sama seperti Tuhan. Saya bisa seperti Tuhan. Tidak. Tetapi kalau kita katakan bahwasannya naikon uhulaudo Nabi nahen itu hatta Yesus Kristus tu bagasan parnguluku, harus aku lakukan apa yang diperintahkan Tuhan ke dalam diriku sendiri. Apa yang dikatakannya pada hari ini harus kita beritakan Injil itu ke seluruh dunia ini. Ingat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, harus kita garis bawahi bahwasannya orang-orang yang memberitakan Injil kepada seluruh dunia ini bukan hanya seorang pendeta. Ingat, bukan hanya seorang pertohonan, tetapi kita semua, dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, harus bisa memberitakan Injil. Terlebih dari siapa pertama sekali? Keluarga kita masing-masing. Keluarga kita masing-masing. Dengan apa itu? Ingat, di dalam perikop ini, ketika kita manusia hendak dibaptis, itu tugas dari kita orang tua untuk memperkenalkan bahwasannya anak itu kita harus bisa memberitakan Injil kepada semua orang. Dimulai dari anak kita pertama sekali. Bisakah kita melakukan demikian? Mau tak mau, tidak ada tawar-menawar, harus bisa. Karena apa? Banyak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, akadak danakon dang dibotobe ahado isini Alkitab Kejadian sedaya imana paling met namai. Padahal di tiki hita danak, di tiki kelas 0 TK manang kelas C SD seido tadokon ahamai dimulani mulana ditopama di batama langit dohot tanoon. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tetapi anak-anak sekarang sudah lupa itu. Terbukti Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, terbukti, sangat-sangat terbukti. Dan sudah saya buktikan ketika saya mengajar perguru malua di gereja kita ini. Dan ada nama butoi. Neng taida di sini, ini tugas kita, bukan tugas orang lain. Ini tugas kita sebagai orang tua, harus bisa memberikan sokongan dan dukungan kepada anak kita agar kita mau memberitakan Injil kepada keluarga kita. Dimulai itulah dasarnya. Maka namang dohot denang merpadan dohamu ditiki mambuan yana komunai neng terdidi di huriaun. Merpadan dohamu didokon sahalak ni panggula nago tiki imah naikon dioloyamu jalan naikon dibuat kamu iya na komunaon tu bagas joroon dinalau manada guar ni di bata ama anak di Purbadia. Tugas, ingat, jangan sampai sedikit celah anak kita itu bisa mengikuti dunia ini. Makanya di doko namang dohot denang unak kamu sarobang dohot portibion. Unak kamu sarobang dohot portibion. Alai ikut tigor do perdalanat tadi hasianganon ima namang yuton di bata alani marhidis yang turpuk di jami tahun melalui perikop khotbah kita pada
Minggu Paskah yang pertama ini, supaya hendaknya kita percaya kepada Tuhan, meskipun di luar dari logika kita, meskipun di luar dari akal manusia. Tuhan itu mempunyai rancangan yang tidak bisa terselami oleh pikiran manusia. Tuhan itu pasti akan memberikan anugerah yang terindah melalui hidup kita, melalui perjalanan hidup kita. Jangan takut, jangan pesimis. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati orang tuaku yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati teman-temanku Naposo Bulung yang ada di atas dan yang ada di bawah. Tuhan memberkati adik-adik kami yang di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di pagi yang indah ini. Engkau memberangkatkan kami dari rumah kami masing-masing sampai ke rumahmu ini dengan rasa sukacita kami, karena Engkau telah memenangkan kami dari dosa-dosa kami, karena Engkau telah memenangkan kami dari tindakan, dan Engkau menghapuskan dosa kami. Kami tahu Tuhan, segala perbuatan kami banyak kami lakukan yang begitu tercelah. Banyak yang kami lakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kasihani kami Tuhan, bimbing kami, berkati kami. Kami menyesal untuk menjadi lebih baik lagi. Dan Engkau yang selalu memberikan kami setiap anugerah kepada kami semua. Jauhkan kami dari segala penyakit, jauhkan kami dari segala mara bahaya, karena hanya kepadamu lah Tuhan kami berserah, dan hanya kepadamu lah Tuhan kami memohon, dan hanya kepadamu lah Tuhan kami meminta. Berikanlah yang sesuai dan seturut apa yang kami perlukan Tuhan, tidak lebih dan tidak kurang, dan untuk mencukupkan kegiatan kami dan hidup kami di dunia ini. Berkati juga seluruh jemaat-Mu ini, apa yang mereka kerjakan, biarlah itu menjadi buah di dalam kehidupan orang tua kami, kehidupan teman-teman kami, dan kehidupan saudara-saudara kami, agar Engkau Tuhan memberikan hal-hal yang terindah kepada kami semua. Berkati juga para penatua-Mu, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, agar kami dapat bersama-sama melayani, agar kami dapat bersama-sama memberikan hal-hal yang terbaik ke hadapan-Mu, terlebih Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu. Berkati juga gereja-Mu ini, angkat gereja-Mu ini Tuhan, berkati, bimbing gereja-Mu ini, agar gereja-Mu ini dapat lebih maju di dalam pelayanannya,
agar kami dapat bersama-sama dengan penatua kami, dengan jemaat kami, untuk memberikan hal-hal yang terbaik melalui pelayanan kami semua ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1 sampai ayat seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Di tengah-tengah kita firman Tuhan telah diperdengarkan yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kematian tidak berkuasa menahan Tuhan Yesus. Betapapun besarnya dan beratnya batu yang menutup pintu kubur, itu pun tidak dapat menahan Tuhan Yesus kebangkitan dari kubur. Kebangkitan Yesus membuka jalan bagi orang-orang kepada kebangkitan yang akan datang untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, marilah kita memberitakan berita kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang, kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka turut serta diselamatkan dan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahir kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengat karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah buat kita semua.